Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Heniati Amiruddin yang merupakan salah satu staf pengajar pada program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKT PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu yang pertama, asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui, etika dalam pelayanan kebidanan, ketiga yaitu kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, yang keempat adalah blok keterampilan praktik kebidanan 5. Saya juga bergabung dalam tim mata kuliah. Yang pertama adalah interpersonal bencana, yang kedua adalah komunikasi efektif dalam praktek kebidanan, yang ketiga adalah profesionalisme kebidanan dan asuhan kebidanan pada kasus kompleks 3. Pada program studi sarjana kebidanan dan profesi kebidanan, yang mana mata kuliah tersebut sudah sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui yang ada di semester 3 dengan bobot 3 SKS, 1 teori dan 2 praktek, yang merupakan mata kuliah wajib dengan mata kuliah prasyarat mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, perubahan fisiologis dan psikologis pada masa nifas dan menyusui, terus menguraikan kebutuhan dasar pada ibu masa nifas dan menyusui, serta memecahkan masalah tentang penyulit dan komplikasi pada masa nifas dan menyusui, dan mampu mempraktekkan asuhan kebidanan pada ibu masa nifas dan menyusui, serta dapat membuat pendokumentasian asuhan masa nifas dan menyusui. Delivery atau strategi dalam penyampaian pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPL Prodi atau program studi capaian pembelajaran lulusan program studi berikut. Capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui terdiri dari 7 CPMK. Adapun CPMK-nya yaitu yang pertama, mengetahui konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui, memahami proses laktasi dan menyusui, yang ketiga memahami perubahan fisiologis, psikologis masa nifas dan menyusui, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui, memahami penyulit dan komplikasi masa nifas dan menyusui, melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui ini adalah yang pertama tentang konsep dasar asuhan pada masa nifas, yang kedua proses laktasi dan menyusui, yang ketiga perubahan fisiologis dan psikologis pada masa nifas dan menyusui, faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, yang kelima kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui, yang keenam penyulit dan komplikasi pada masa nifas dan menyusui, serta yang ketujuh pendokumentasian asuhan pada masa nifas dan menyusui. Adapun mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui ini memadukan sistem sinkronus dan asinkronus. Pada perkuliahan teori saya melaksanakan secara daring dengan menggunakan Zoom. Untuk perkuliahan praktek kita melaksanakannya secara luring di laboratorium. Teknik interaction yang saya gunakan saat pembelajaran teori menggunakan model SCL atau Student Center Learning, yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Di antaranya saya menggunakan model Interaction Teaching,
yang kedua adalah case study, yang ketiga adalah small group discussion, yang keempat adalah collaborative learning, yang kelima adalah contextual interaction. Dan pada pembelajaran praktek, saya menggunakan metode demonstrasi atau role play dan self-directed learning, praktikum mandiri dengan didampingi oleh dosen pengampu. Kemudian, untuk meningkatkan interaksi antara saya dan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi, Google Drive untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan, juga Google Form yang biasanya untuk absensi dan ujian tulis. Asesmen atau sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator didasarkan nilai teori dan sikap 100% dan terbagi dari ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, tugas individu dan kelompok 20%, per sesi kehadiran dalam perkuliahan itu ada 20%, kemudian nilai praktek sebanyak 20%. Sistem indikator ini sudah saya jelaskan di awal pada saat kontrak perkuliahan sehingga penilaian secara transparan, adil, dan objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait DAA pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara daring. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Sri ya, dengan mata kuliah kita pada hari ini sesuai dengan jadwal di Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa memimpinnya? PJ-nya Ibu siapa? AA ya? Baik Ibu. Ya, Ibu AA mangga AA dipersilakan untuk memimpin doa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Paningsi, di sini saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami Ibu Bidan Sri Heniyati Amiruddin, SSTM Kep, MTR Kep. Tinggikan ilmunya, muliakan beliau dunia dan akhirat, serta keluarganya, serta pahamkanlah kepada kami ilmu yang akan disampaikan hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik kami ia akan berdua yang akan standi di nasyaratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya. Terima kasih kepada AA yang telah memimpin doa pada hari ini ya. Semoga kita semua dapat selesai sampai akhir ya perkuliahan pada hari ini ya. Oke, AA, terima kasih. Terus minggu lalu kita ketemu pada mata kuliah NIPAS terkait dengan tema apa? Judulnya kemarin? Anatomi ya? Anatomi payudara. Anatomi payudara ya. Baik, sebelumnya kita mulai ke mata kuliah berikutnya pada hari ini, ada yang bisa mereview tentang anatomi payudara? Dea? Iya Ibu, izin menjawab. Mangga, Untuk anatomi payudara itu terbagi menjadi dua, ada bagian luar sama bagian dalam. Untuk bagian luarnya ada korpus, areola, puting susu atau papila, dan untuk bagian dalamnya ada jaringan adiposa, lobulus atau lobus, dan kelenjar getah benih Ibu. Iya, baik. Terima kasih ya kepada Dea, jawabannya benar sekali ya. Jadi anatomi payudara itu ada dua bagian ya, bagian luar dan bagian dalam ya. Oke, sekarang karena terkait masih juga dari payudara ya, yang sekarang Ibu akan membahas tema kita yaitu tentang ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini sebentar Ibu akan share dulu ya. Oke, sudah kelihatan semuanya? Sudah Ibu. Oke. Sebelum kuliah ini Ibu sudah mengirim link absensi ya ke grup WA kita ya, grup kelas ya.
grup mata kuliah. Untuk link absennya silakan nanti adik-adik bisa mengisi link absennya ya. Oke, baiklah, kita mulai tentang ASI eksklusif ya. Sebelum kita mulai ASI eksklusif, adik-adik ada yang sudah tahu belum apa arti dari ASI eksklusif? Sinta, sudah nggak tahu? Bisa menjelaskan kepada Ibu? Ingin menjawab Ibu, yang diberi ASI tanpa makanan. ASI yang diberikan tanpa makanan. Ya. Oke. Selama 6 bulan Ibu. Selama 6 bulan. Baik, terima kasih Sinta sudah bisa menjawab ya. Oke, sekarang Ibu akan membahas tentang ASI eksklusif ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu mahasiswa mampu memahami proses laktasi dan menyusui ya pada ibu nifas dan menyusui. Ini adalah referensi yang bisa kita gunakan atau adik-adik gunakan. Yang pertama adalah dari buku Varni di Midwifery. Terus yang kedua adalah dari buku Ajar mata kuliah asuhan kebidanan yang menyusui ya. Terus yang ketiga bisa juga melalui Kemenkes RI tentang buku asuhan kebidanan nifas dan menyusui, atau adik-adik juga bisa menggunakan buku-buku yang menjadi pegangan adik-adik lainnya di luar dari buku-buku yang Ibu sampaikan ini ya. Adapun topik kita pada hari ini yang pertama tentang pengertian ASI eksklusif, yang kedua adalah manfaat dari ASI eksklusif bagi bayi, yang ketiga keuntungan ASI bagi ibu, yang keempat keuntungan ASI bagi keluarga, dan kelima adalah keuntungan ASI bagi negara ya. Nah, menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 450/Menkes/SK/4 Romawi/2004 tentang pemberian ASI eksklusif secara pada bayi di Indonesia ya, memutuskan bahwasannya yang pertama keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif secara eksklusif pada bayi di Indonesia, yang kedua menetapkan pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir sampai dengan umur 6 bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai ya. Yang ketiga adalah semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI secara eksklusif. Nah, adapun pengertiannya yaitu yang pertama, ASI eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI saja tanpa cairan lain seperti susu formula, madu, air teh, tanpa makanan padat seperti pisang, bubur, susu, biskuit, dan nasi tim sampai dia berusia 6 bulan. Nah, di mana perilaku hanya memberikan ASI atau air susu ibu saja kepada bayinya sejak lahir sampai usia 6 bulan. Itu yang disebut dengan ASI eksklusif ya. Sedangkan pengertian pemberian ASI eksklusif yaitu hanya diberikan ASI saja pada bayi, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsungnya itu bisa kita gunakan secara diperas ya, sehingga keseluruhan pemberian ASI eksklusifnya mencakup sebagai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ASI hanya ASI sampai umur 6 bulan. Yang kedua, menyusui dimulai segera setelah bayi lahir. Yang ketiga, tidak memberikan makanan secara prarektal seperti air gula atau air tajin kepada bayi baru lahir. Yang ketiga, menyusuinya setiap 2 jam sekali pada bayi ya, langsung secara on demand ya. Pengertian pemberian ASI eksklusif adalah
Bayi hanya diberikan ASI saja, langsung atau tidak langsung, yaitu bisa secara diperas ya. Secara keseluruhan pemberian ASI eksklusif mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ASI hanya ASI saja sampai umur 6 bulan, menyusui dimulai segera setelah bayi lahir, tidak memberikan makanan secara parenteral seperti air gula atau air tajin kepada bayi baru lahir. Terus menyusui setiap 2 jam sekali pada bayi. Terus yang dinamakan pemberian ASI kolostrum atau ASI yang keluar pada hari pertama yang bernilai gizi tinggi, yaitu disebut dengan ASI kolostrum kepada bayi. Menyusui sesering mungkin termasuk pemberian ASI pada malam hari. Adapun penggolongan dari ASI eksklusif yaitu yang penggolongan dari ASI air susu ibu, ya pertama adalah berdasarkan waktu produksinya. Yang pertama ASI kolostrum. Yang kedua ASI kolostrum itu diproduksi beberapa saat setelah bayi lahir sampai hari ketiga sampai hari keempat. Yang kedua ASI transisi atau ASI peralihan, di mana ASI tersebut diproduksi pada hari keempat sampai hari ke-10. Yang terakhir disebut dengan ASI matur, yaitu ASI yang diproduksi setelah bayi berumur 1 bulan. Ya, berikutnya adalah yang dimaksud dengan ASI kolostrum. Kita bahas apa sih ASI kolostrum ya. ASI kolostrum itu adalah ASI yang pertama sekali keluar, yaitu pada hari setelah bayi lahir 3 sampai 4 hari berikutnya. Dia berwarna kekuning-kuningan atau lebih kental dan mengandung banyak vitamin A, protein dan zat kekebalan yang penting untuk kesehatan bayi. Terus komposisi ASI berdasarkan komposisinya itu adalah pertama adanya lemak, karbohidrat, protein, garam dan mineral ya. Terus selanjutnya di dalam ASI itu juga terdapat adanya Lactobacillus bifidus atau di dalam sistem pencernaan, dan ada juga di dalam sistem lactoferrin itu terdapat zat besi dan digunakan sebagai pertumbuhan E. coli. Ada juga lisosim atau enzim untuk mencegah dinding bakteri dan adanya antibodi untuk kekebalan pada tubuh bayi ya. Adapun komposisi ASI berdasarkan komposisinya, yang pertama kolostrum, transisi, matur dan susu sapi itu komposisi proteinnya itu pada kolostrum itu lebih tinggi dibandingkan dengan susu yang lainnya ya, susu sapi termasuk ya. Kolostrum itu proteinnya ada 4,1 gram persen ya. Untuk lemaknya ada di 2,9%, laktosanya juga tinggi ada 5,5 gram persen, dan kan kalorinya juga ada di 57,0% dibandingkan dengan susu sapi. Proteinnya itu ada sekitar 3,3%, lemaknya juga lebih tinggi ya, lemak susu sapi dibandingkan dengan kolostrum atau susu yang lainnya ada di 4,3% ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat pemberian ASI, baik itu bagi bayi, bagi ibu dan keluarga serta negaranya. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang manfaat ASI bagi bayi itu sendiri ya. Di sini ASI sebagai manfaatnya pada bayi itu adalah sebagai nutrisi, di mana nutrisi yang dapat yang diperoleh oleh bayi itu adalah ASI atau air susu ibu ya, pastinya ya, sebagai salah satu bahan makanan yang didapatkan sebagai nutrisi pada bayi tersebut. Yang kedua, manfaat ASI itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh pada bayinya. Yang tadi Ibu katakan bahwasanya ASI tersebut itu mengandung antibodi ya. Yang ketiga, ASI juga dapat meningkatkan kecerdasan pada bayi ya. Yang keempat, ASI tersebut dengan bisa meningkatkan kasih sayang atau bonding kepada bayinya, karena kita langsung memberikan ASI kepada bayinya dengan cara kita peluk, kita perhatikan ya. Nanti kita akan membahas tentang teknik menyusuinya. Nah, sedangkan selanjutnya adalah
manfaat ASI bagi bayi itu bisa mengurangi insiden molokosi ya, atau yang biasanya kebiasaan lidah pada bayi itu yang mendorong ke depan, akibatnya biasanya sering digunakan penggunaan dengan pemberian ASI dengan dodot ya, dengan dodot, sehingga mulut bayinya itu bisa, lidahnya itu bisa mendorong ke depan ya, itu dia dapat mengurangi itu. Dan yang terakhir bagi bayi itu adalah untuk mengurangi terjadinya insiden karies dentil atau giginya lebih tahan lama ya, dengan dibandingkan dengan bayi yang diberi dengan susu formula ya, karena kalau dengan susu formula itu lemak-lemaknya, proteinnya bisa lengket ke daerah gusi atau giginya ya, sehingga mudah terjadi lubang pada giginya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dengan kita memberikan ASI kepada bayi itu manfaatnya bisa meningkatkan berat badannya yang langsung berat badannya cepat naik ya, dibandingkan dengan susu yang lainnya. Tetapi dengan susu ASI eksklusif ini tidak dapat terjadinya obesitas yang terlalu tinggi dibandingkan dengan susu formula atau susu pada sapi ya. Dan yang ketiga adalah mempunyai efek psikologis yang menguntungkan ya. Yang terakhir pastinya dengan kita memberikan ASI eksklusif tidak akan menimbulkan alergi kepada bayi dibandingkan dengan kita memberikan susu sapi atau susu formula yang dapat menimbulkan alergi pada bayi ya. Selanjutnya adalah manfaat pemberian ASI untuk ibu. Yang pertama adalah dari aspek kesehatan ibu ya, di mana aspek kesehatan ini dengan kita memberikan ASI bisa terjadinya peningkatan oksitosin yang membantu involusi uterus dan dapat mencegah terjadinya perdarahan postpartum atau hipovolemik ya. Nah, bisa terjadinya dapat mengurangi terjadinya kanker CA atau CA mamai pada ibu yang memberikan ASI secara eksklusif ya. Terus di sini juga manfaat pada ibunya sebagai aspek keluarga berencana, di mana dengan memberikan ASI eksklusif tersebut ibu bisa secara otomatis dapat menjalankan KB secara alami ya, karena dia bisa menekan dapat membantu penekanan involusi uteris sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan dan sebagainya ya, dan dapat menjarangkan kehamilan juga. Dari aspek psikologisnya di sini ibu merasa bangga karena apa? Karena ibunya merasa dibutuhkan, merasa ibunya menjadi wanita seutuhnya, merasa dia dihargai oleh keluarga karena dia bisa dapat memberikan ASI secara eksklusif ya, dan timbulnya rasa bahagia karena dia bisa memberikan ASI-nya kepada bayinya yang diinginkan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemberian ASI manfaatnya kepada keluarga. Yang pertama pastinya ya, kita memberikan ASI itu dari aspek ekonomi, dia mudah, murah ya, nggak perlu dibeli ya, bisa diberikan kapan saja, waktunya kapan saja tanpa ada batasan waktu dan biaya. Karena apa? Karena bisa langsung diberikan dari ibunya ya, jadi tidak harus beli ke pasar dulu, ke toko dulu, ke Indomaret dulu ya, langsung bisa diberikan kapan saja dan waktunya kapan saja ya. Terus aspek psikologisnya ya, ini merupakan kebahagiaan keluarganya dapat bertambah. Karena apa? Karena kelahirannya lebih jarang, kejiwaan ibunya, kedekatan ibunya, bondingnya kepada bayinya itu lebih dekat lagi ya. Terus aspek kemudahannya sangat praktis, jadi tidak perlu membeli ke pasar ataupun dia pergi dulu harus membuat dulu, dipanasin dulu airnya dan sebagainya, tapi dengan cukup ibunya memberikan langsung kepada bayinya itu bisa menjadikan manfaat dari keluarganya. Nah, otomatis untuk manfaat bagi negaranya juga sama ya, dapat menekan angka kesakitan dan kematian pada bayi ya. Karena apa? Karena mungkin dari faktor nutrisinya dan faktor produktifnya serta status gizinya pasti baik. Nggak mungkin air susu ibu itu tidak mengandung vitamin atau zat-zat yang dibutuhkan oleh pasien oleh bayi itu yang jelek ya. Pastinya air susu ibu itu pasti bagus semua manfaatnya.
terus dapat mengurangi subsidi rumah sakit sehingga untuk rawat gabung, untuk memperpendek lamanya rawat ibu dan bayi itu juga lebih sedikit ya. Terus mengurangi devisa untuk pembelian ASI formula ya. Terus meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Jadi dengan adanya pemberian ASI pada anak itu dapat meningkatkan tumbuh kembangnya secara optimal dan juga dapat meningkatkan kualitas dari si bayi tersebut sehingga bayi tersebut menjadi lebih cepat, lebih cerdas seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pertemuan kita di ASI eksklusif ini yang Ibu jelaskan semuanya jelas? Jelas? Sudah cukup jelas Ibu. Cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih Via. Baik, sebelum Ibu menutup perkuliahan pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semuanya untuk lebih menjelaskan kembali apakah materi yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas atau tidaknya ya. Oke, coba Ibu ke Meisha. Meisha ada hadir? Ada. Meisha bisa jelasin nggak tadi apa sih manfaat dari susu ASI pada bayi? Baik Ibu, izin menjawab untuk manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama yaitu ASI sebagai nutrisi, yang kedua ASI meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga ASI meningkatkan kecerdasan, yang keempat menyusui meningkatkan kasih sayang, terus yang kelima mengurangi insiden maloklusi dan juga mengurangi insiden karies dental. Iya. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Messi, lengkap sekali ya. Sepertinya tadi menyimak ya. Oke, baik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Perkuliahannya tentang ASI eksklusif ya, karena waktunya juga sudah hampir selesai. Baik, sebelumnya untuk kita minggu depan, sebelum Ibu mulai ke teknik menyusui, Ibu memberikan tugas kalian dulu ya pada adik-adik semuanya. Tapi tugas ini Ibu sampaikan secara berkelompok ya. Nanti kalau dibagikan KM-nya tadi PJ AA ya. Iya Ibu. Nanti AA tolong bagikan menjadi 5 kelompok ya, dan nanti masing-masing kelompok mencari jurnal atau artikel tentang ASI eksklusif dan dianalisis artikel tersebut ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang artikel-artikel tersebut ya. Dibuat PPT-nya jangan lupa. Oke? Baik Ibu. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mengisi absen pada link ya. Jangan lupa ya mengisi absen pada link yang sudah Ibu berikan di WA grup ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Iya, sehat-sehat ya. Iya Ibu. Alhamdulillah.